Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini Dafan Mulifa akan membahas soal kiprahnya suku Minangkabau di Indonesia dan mancanegara. Apa saja dan siapa saja yang menjadi orang-orang berpengaruh dari Minangkabau di Indonesia dan di mancanegara. Saksikan terus. Sebelumnya saya mengucapkan saya turut berduka cita kepada almarhum Om Nedi Gampo atau Nedi Erman yang telah mendahului kita semua. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke, saksikan terus Mulifa Channel. Kesuksesan orang Minang di kancah kehidupan tak terlepas dari budaya merantau yang telah melembaga dalam kehidupannya. Suyoshi Kato dalam penelitiannya mencatat bahwa dari 8 juta orang Minang separuh berada di perantauan. Ukuran tersebut telah menjadikan etnis Minang sebagai masyarakat perantau terbesar di Nusantara. Mereka sering dinyatakan sebagai manusia yang kakinya tak pernah tinggal diam, senantiasa aktif berpindah serta meneruko wilayah-wilayah baru. Masyarakat Minang telah merantau sejak ratusan tahun lalu. Dari Luhak Nantigo, mereka berimigrasi ke pesisir barat dan timur Sumatera. Kemajuan perekonomian di daerah pedalaman Minangkabau yang umumnya ditopang oleh perkebunan lada telah mendorong orang-orang Minang untuk mengekspor hasil produksinya ke negara lain. Kegiatan ekspor ini umumnya dilakukan melalui pantai barat Sumatera. Hal ini telah mendorong masyarakat Minang untuk menetap di wilayah pesisir ini. Sehingga tak heran jika banyak dijumpai perkampungan-perkampungan Minang yang terbentang mulai dari Melaboh, Baru, Sibolga, Natal hingga Bengkulu. Kemajuan perdagangan Minang mengalami kemunduran ketika Aceh di bawah kuasa Sultan Iskandar Muda mengambil alih pelabuhan ini dari tangan mereka. Pada abad ke-15, daerah rantau Minang meluas hingga ke timur. Mereka membentuk koloni di tepian Sungai Siak, Kampar, Indragiri, Batanghari hingga pesisir timur Sumatera. Laju perantauan Minang tidak berhenti sampai di sini. Mereka terus melanjutkan pengembaraannya hingga Pulau Pinang dan Negeri Sembilan di wilayah Malaysia. Di Negeri Sembilan inilah koloni terbesar pertama orang Minang terbentuk. Kini seperti halnya Sumatera Barat, Negeri Sembilan juga merupakan penganut adat matrilineal yang kokoh, hidup bersuku-suku dan berpenghulu. Sifat perantau Minang yang praktis, terbuka dan cenderung antusias dalam menghadapi semua tantangan menjadikan orang Minang tampil ke muka, memainkan perannya hingga mencapai kesuksesan. Di tanah air, pencapaian mereka melebihi proporsi jumlah penduduknya yang hanya berkisar 3% dari seluruh populasi. Orang Minang meraih pencapaian tertinggi hampir di semua arena kehidupan. Mereka sukses sebagai penulis, wartawan, politikus, ulama, pengusaha, dan seniman. Majalah Tempo edisi Milenium yang terbit pada awal tahun 2000-an mencatat bahwa 6 dari 10 orang Indonesia yang paling berpengaruh di abad ke-20 merupakan orang Minang. Serta 3 dari 4 pendiri utama bangsa Indonesia adalah tokoh-tokoh asal Minangkabau. Elizabeth Graves mengemukakan bahwa dari 15 penulis Indonesia yang terkemuka pada periode 1920 sampai 1930-an, 9 diantaranya adalah berasal dari Minangkabau. Rosihan Anwar, salah seorang jurnalis Minang terkemuka, menulis, merupakan kegandrungan dan menjadi modal bagi sebagian besar orang Minang. Mereka menguasai dengan baik dialektika dan ditaktika berbahasa, sehingga tak heran jika banyak orang Minang yang memilih profesi sebagai jurnalis, sebagai pemilik dan redaktur beberapa media massa terkemuka. Wartawan-wartawan Minang kerap mempengaruhi opini dan pandangan masyarakat. Dengan kekasan bertutur kata, tulisan-tulisan mereka turut memperkaya kasanah kosakata bahasa. Abdul Rahim Kajai, Jamaluddin Adinegoro, Rosiana Anwar, dan Ani Idrus merupakan sosok sukses wartawan Minang. Di bidang sastra, penulis-penulis Minang banyak mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia di tangan mereka. Bahasa Indonesia menjadi lebih hidup dan dinamis. Beberapa sastrawan Minang seperti Abdul Muiz, Marah Rusli, Sultan Takdir Ali Sabahna, Idrus, Khairil Anwar, Buya Hamka, Ali Akbar Nafis, dan Taufik Ismail lahir sebagai pelopor kebangkitan sastra Indonesia lewat karya dan tulisannya. Mereka banyak mengkritik budaya dan adat istiadat yang usang, salah asuhan, Siti Nurbaya, layar terkembang, tenggelamnya kapal Van der Wijk,
serta puisi Karawang Bekasi adalah beberapa karya mereka yang cukup terkenal. Maman Mahayana, Oyon Sofyan, dan Ahmad Dian mencatat bahwa dari 100 novel Indonesia modern yang terbit antara tahun 1920 sampai 1990-an, 33 merupakan karya pujangga dari Minangkabau. Di bidang politik, dominasi Minang tak terbantahkan lagi sepanjang periode 1920 sampai 1960. Politisi asal Minang banyak berperan dan sangat menentukan. Pasca kemerdekaan, 4 orang Minang duduk sebagai Perdana Menteri, seperti Sultan Syahrir, Muhammad Atta, Abdul Halim, dan Muhammad Nasir. Seorang menjadi wakil presiden adalah Muhammad Hatta, seorang sebagai Presiden RI di bawah negara Indonesia Serikat, Asaat, seorang menjadi pemimpin parlemen Khairul Saleh, dan puluhan orang duduk sebagai menteri. Crawford Young dalam bukunya The Politics of Cultural Pluralism menyebutkan bahwa sekitar 14% menteri pada periode 1945 sampai 1970 diisi oleh para politisi Minang. Pada masa demokrasi liberal, politisi Minanglah yang paling vokal di parlemen. Mereka berafiliasi hampir di semua partai politik walaupun melalui Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Mereka banyak berkarya. Dominasi politisi Minang dipaksa untuk berakhir ketika pemimpinan Soekarno menyatakan Masyumi dan PSI sebagai partai terlarang. Kedua partai ini dituduh terlibat dalam usaha separatis PRRI. Di mancanegara, partisipasi dan prestasi orang-orang Minang di bidang politik tak kalah hebatnya pada tahun 1390. Raja Bagindo pergi merantau dan mendirikan Kesultanan Sulu di Filipina Selatan. Di Kesultanan Johor, persaingan dengan para perantau Bugis dalam perebutkan pengaruh telah mendorong orang-orang Minang untuk ikut memainkan perannya pada masa revolusi. Perantau-perantau Minang aktif terlibat dalam pergerakan kemerdekaan Malaysia. Sebut saja misalnya Sultan Jenain, Ahmad Bustamam, Abdullah Sidi, Samsiah Fakih, Khatijah Sidek, dan masih banyak lagi. Setelah kemerdekaan pun orang-orang Minang juga aktif berpolitik. Tuanku Abdul Rahman diangkat sebagai yang di-Pertuan Agung pertama di Malaysia. Dan beberapa orang Minang seperti Aziz Ishak, Datuk Saziman Abu Mansur, dan Sri Samad Idris dan Rais Yatim duduk sebagai menteri di Singapura. Politisi-politisi asal Minang cukup mewarnai ketika negeri tersebut lepas dari Malaysia. Yusof Ishak terpilih menjadi presiden pertama di sana. Beberapa orang Minang juga terjun di kepartaian, di antaranya Sari Tadin, dan menjadi anggota parlemen Singapura selama 12 tahun. Di negeri Belanda, politisi Minang juga ikut berkiprah, di antaranya Rustam Effendi yang duduk menjadi anggota parlemen mewakili Hindia Belanda. Dari semua politikus yang pernah dilahirkan ranah Minang, mungkin Tan Malaka yang paling fenomenal, menjalani pengembaraan sejauh 89.000 km, hidup berpindah-pindah sekurangnya di 8 negara. Tan berhasil mendirikan partai politik di Bangkok, menjadi calon legislatif di Belanda, dan ditunjuk menjadi ketua Komintern. Untuk wilayah Asia, Tan paling produktif dalam menulis. Di samping buku Madilog yang menjadi magnum opus, artikelnya yang berjudul Nar de Republik Indonesia merupakan karya Tan yang cukup brilian. Atas karyanya inilah Tan dijuluki sebagai Bapak Republik. Oke, terima kasih. Baru saja kita telah melihat kiprahnya suku Minangkabau di Indonesia dan di mancanegara, dan pengaruhnya suku Minang, orang-orang Minangkabau di Indonesia dan di mancanegara dan di dunia. Semoga tayangan ini menjadi hiburan dan menjadi penambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau penempatan kata-kata bagi saya, dan mohon maaf juga jika ada tahun yang salah atau berita yang salah. Mohon dikoreksi lagi dan stop bully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulifah Channel.